Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Vikram. Ia adalah putra dari politikus terkenal di India dan Vikram juga mengikuti jejak ayahnya sebagai politikus. Vikram juga akan menjadi calon ketua menteri dalam pemilu selanjutnya. Vikram memiliki asisten pribadi yang telah dianggapnya seperti saudara baginya. Ia bernama Satwa. Vikram adalah pria egois dan sangat dingin, apa saja kehendaknya harus terwujud. Vikram selalu merasa bersalah karena atas kematian ibunya, ayahnya mengatakan bahwa ibunya itu meninggal karena Vikram. Oleh karena itu, Vikram sangat menghormati ayahnya dan melakukan apa saja yang diinginkan oleh ayahnya. Vikram menjadi politikus, sebenarnya itu bukan keinginannya. Akan tetapi, ayahnya lah yang membentuk Vikram dari kecil untuk menjadi penguasa di negeri mereka. Meski begitu, Vikram adalah seorang politikus yang dicintai rakyatnya karena ia sangat membela orang lemah dan dia bersikap jujur. Suatu hari, Vikram bertemu dengan pebisnis di kota mereka. Pebisnis ini meminta Vikram bekerja sama dengannya untuk urusan proyek pemerintah seperti pembangunan jalan, jembatan, dan lain sebagainya, di mana Vikram akan mendapatkan bagian yang besar dari hasil proyek pemerintah itu. पिछले कुछ महीनों में क्या-क्या नहीं करवाया है तुमने ईशा? मुझे तुम्हारे एक वोट की जरूरत ही ना पड़े। हाँ ही होती ना। Dalam pertemuan itu, ada seorang anak kecil penjual kacang. Vikram menanyai si anak, mengapa jam segini ia tidak ke sekolah untuk belajar. Si anak ini mengatakan bahwa ia tidak bersekolah karena orang tuanya tidak mampu menyekolahkannya, dan ia harus membantu orang tuanya berjualan. Si pebisnis ini membayar jualan kacang si anak itu dengan uang receh di kantongnya. Vikram pun mengejek si pebisnis hanya mampu membayar jualan si anak ini dengan uang receh pas, bukannya memberi lebih kepada si anak tadi. Lalu Vikram mengambil tanggung jawab dari si anak ini untuk menyekolahkannya sampai dia tamat. Vikram juga menolak kerjasama dengan si pebisnis tadi. दोबारा सोच लो, you're making the wrong. ये कॉन्ट्रैक्ट में तुझे तो Di malam harinya, Vikram diwawancarai wartawan tentang partai yang mengusungkan Vikram sebagai calon ketua menteri. Di tengah wawancara itu, tiba-tiba para wartawan meninggalkan Vikram karena kehadiran seorang artis Bollywood yang sangat terkenal. Ketenaran Vikram teralihkan oleh artis ini. Vikram melihat artis ini sangat cantik dan membuat hatinya berbunga-bunga. Nama artis ini ada Randa. Kedatangan Ada di sini untuk menonton filmnya yang baru saja launching dan lagi-lagi filmnya juga tembus box office. Pada saat itu Ada dikerumuni wartawan sehingga ia bahkan kesulitan berjalan. Lalu datanglah Vikram menggenggam tangan Ada. Vikram membawa Ada keluar dari kerumunan wartawan. Ada dan Vikram mereka saling berkenalan.
Ada menyampaikan terima kasih karena telah membantunya keluar dari kerumunan wartawan tadi. Ada juga menawarkan Vikram untuk menonton film bersamanya. Namun Vikram menolak karena ia tidak menyukai dunia perfilman. Keduanya pun berpisah. आपको फिल्में देखना अच्छा लगता है? प्यार से लोग मुझे इस जगह रह गया ही नहीं सीने Namun perpisahan ini membuat Vikram tidak bisa tidur. Bayang-bayang Ada selalu hadir di pikirannya. Vikram bahkan semakin gila akan cintanya itu sebab ia selalu melihat Ada di majalah dan di setiap pamflet di kotanya. से भी क्या मुर्गी सावन देख कर सोचता Kita lihat Ada mendapat undangan dari Vikram untuk menghibur dan memberi semangat kepada tentara di India. Hal ini memang sudah biasa Vikram lakukan sekali sebulan, mengundang artis untuk menghibur tentara. Vikram melakukan ini untuk mengangkat nama baiknya di dunia politik. Namun Ada menolak tawaran Vikram. उन्हें ना नहीं करता, बिल्कुल खाली हो गए। वैसे Lalu Vikram menemui Ada. Vikram mengatakan kepada Ada bahwa ia menginginkan Ada menerima tawaran ini. Vikram berjanji tidak akan ada kamera dan media publik untuk politik. Vikram berjanji tidak akan ada sangkut pautnya untuk menaikkan popularitasnya di publik. Setelah negosiasi, Ada pun menerima tawaran dari Vikram. आई प्रपोज आई डोंट नो मुझे लगता है आपकी ऑनेस्टी आपकी प्रेजेंस की बेस्ट पॉलिटिशियन बिफोर इवन Vikram dan Ada terbang ke markas tentara India. Vikram sangat bahagia lantaran ia bisa bersama gadis yang dicintainya selama di perjalanan. Hati Vikram sangat berbunga-bunga bisa dekat dengan wanita yang dicintainya itu. वेलकम सर थैंक यू हेलो सर आया है जब से लबों पे भी है सजा खूबसूरत मजा खूब तुम्हारी अदा खूब Di malam harinya Ada menghibur para tentara. Salah satu prajurit meminta Ada untuk berakting menjadi Vikram, sebagaimana Vikram menjadi seorang politikus. Ada pun menerima tantangan yang diminta prajurit dan memperagakan Vikram berkampanye dan memenangkan hati masyarakat di depan publik. we are all professionals और एक बार हम पर भरोसा करके देखिए क्योंकि हम झूठे हो रहे हैं हर क्षेत्र में करप्शन हाईटेक तरक्की और विकास के लिए काम करने का मौका। Setelah itu, prajurit meminta Vikram berakting menjadi Ada sebagai artis Bollywood. Vikram langsung berlutut di hadapan Ada dan mengungkapkan perasaannya dengan jujur dan tulus kepada Ada. Vikram berterus terang bahwa ia jatuh cinta kepada Ada dan meminta Ada menikah dengannya. Vikram bahkan sampai meneteskan air mata untuk mengungkapkan perasaannya itu. Melihat akting Vikram, Ada memuji karena Vikram melakukannya dengan alami. Dan bahkan artis saja belum tentu bisa meneteskan air mata seperti itu. Dalam hati Vikram, ia mengatakan bahwa sebenarnya itu bukanlah akting, melainkan ia jujur dari dalam hatinya. ये जरूरत है इसलिए धड़केगा सिर्फ आज नहीं तुम कहीं घबराना क्यों इतना Keesokan pagi, Vikram, Ada bersama prajurit tentara. Mereka berjalan santai di bukit. Salah satu prajurit memuji kecantikan dan kesuksesan Ada di dunia perfilman.
Vikram sebenarnya sangat kesal mendengar pujian prajurit itu. Saat itu si prajurit menarik Ada dan mereka pun jatuh berguling ke bawah. Melihat hal itu, Vikram cemburu membara dan menganggap si prajurit ini mengambil kesempatan. Tentara itu pun menjelaskan bahwa ia berusaha untuk menyelamatkan Ada dari ular yang berada di depan mereka. I'm okay. Akibat emosi dan cemburu Vikram yang berlebihan, Ada meminta manajernya memesan tiket pulang ke kotanya. Vikram berterus terang kepada Ada bahwa mereka harus menikah karena Vikram mencintai Ada. Vikram juga menjelaskan ke Ada bahwa sesampai di Mumbai mereka akan melangsungkan pernikahan. Vikram juga menegaskan bahwa apa yang diinginkan Vikram tidak boleh satupun yang menolaknya dan keputusan Vikram sudah final. Vikram mengatakan bahwa ia sudah mengatur tanggal pernikahan dan konsep pernikahan mereka. Ada hanya diizinkan untuk memilih tamu yang datang, kartu undangan, dan menu makanan dalam pernikahan mereka. बहुत दूर की बात है. शादी तो हमारी होगी. I've gone back. वही आखिरी होता है. नहीं, मैं इन लोगों के जैसा नहीं सोचता. Mendengar hal itu, Ada sangat terkejut dan enggak menyangka ia terjebak dengan pria gila seperti Vikram. Ada mengatakan bahwa Vikram tidak memiliki cinta kepadanya, melainkan obsesi. Ada menolak menikah dengan Vikram karena Ada tidak mencintai Vikram. जिसे चुन सकती हो. खूबसूरत लगोगी. Sesampai di Mumbai, Vikram datang ke rumah Ada. Ia membawa hadiah yang banyak untuk keluarga Ada. Ayah Ada sangat terkejut akan apa yang telah dilakukan Vikram di rumahnya. Vikram berterus terang kepada orang tua Ada bahwa kedatangannya ke sini untuk melamar putrinya. Vikram meminta maaf karena ayah Vikram sedang di luar kota dan tidak bisa hadir untuk lamaran ini. Vikram juga mengatakan bahwa pernikahannya dengan Ada dilakukan 1 bulan ke depan. Vikram juga menunjukkan 5 contoh undangan untuk pernikahan mereka. बस मैं ही चाहता था कि मैं सब कुछ ही ले आया. उसको लॉक कर लेते हैं. हम जानते कि अब माँ इस दुनिया में नहीं. अदा ने आपको बताया नहीं. Ada langsung menentang Vikram dan mengusirnya dari rumah mereka. Ayah Ada juga mendukung putrinya dan tidak menerima lamaran dari Vikram. मैं अपने और आपकी बात मान ले कि बैंक्वेट्स बुक किए हुए ताज ट्राइडेंट मैरियट है ना. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Keesokan hari, anak buah Vikram merusak semua baliho dan papan iklan yang ada gambarnya Ada. Mereka memprovokasi film Ada yang menyudutkan agama. Mereka juga menyuarakan agar film Ada tidak ditayang di kota mereka. Masyarakat pun banyak terprovokasi dengan aksi anak buah Vikram. Ada juga putus kontrak film dengan produser yang sedang berjalan. आपकी मुश्किल मैं आसान कर देती हूँ. शूट करने के बाद रियलाइज हुई. अगर जाने में मानता हूँ. सर आप ये मानते हैं कि आपके खिलाफ बोलने की हिम्मत कैसे की अदा ने? हम नहीं कर सकते. Akibat kegaduhan yang dibuat Vikram, Ada mendatangi rumahnya. Namun yang diterima Ada malah dia disambut bagaikan menantu yang datang ke rumah mertuanya. ये तुम्हारे स्वागत में आओ था.
Vikram menceritakan betapa besarnya rumahnya kepada Ada yang mereka miliki, yang akan mereka tempati jika mereka sudah menikah. Vikram juga mengatakan bahwa Ada berhak mengisi dan mengubah setiap ruangan di dalam rumah mereka. Vikram terus saja berandai dengan pikirannya bahwa Ada akan menjadi istrinya. नहीं होने दूंगा। छोड़िए। लेकिन अगर तुमको लगे ना तुम कुछ भी रीडेकोरेट का मास्टर बेडरूम ना, हम दोनों का मास्टर बेडरूम ऊपर होगा। Ada langsung tegas dan mengatakan kepada Vikram bahwa ia tidak pernah memikirkan untuk menikah dengan Vikram. Ada tidak peduli dengan rumah besar dan kekuasaan yang dimiliki Vikram. Bahkan sekalipun imam dan Tuhan mengunjungi rumah Vikram, Ada tetap tidak akan pernah datang ke rumah Vikram sebagai menantu. खुद भगवान पर मैं कभी नहीं आऊंगी, मुझे कभी नहीं जीत पाओगे। Vikram yang mendengar pernyataan Ada membuat hatinya terluka dan tidak menyangka ia ditolak wanita yang sangat dicintainya itu. Saat adik Ada di kampus, mereka ketakutan karena diikuti oleh anak buah Vikram. Ada yang mengetahui kegilaan Vikram yang telah mengganggu kedamaian keluarganya, ia pun mengadu ke Kementerian Pertahanan India. Namun siapa sangka menteri langsung memanggil Ada sebagai kakak ipar. Ia juga memberi selamat kepada Ada akan pernikahannya yang berlangsung bulan ini bersama Vikram. Ada sangat terkejut, ternyata para pemimpin di negaranya dekat dengan Vikram. अली बस बस, अब तो खुश होगी ना आपकी बेटी। अभी तो फैमिली की बात हो गई भाभी। दादाजी मेरी बेटी ना तो वो पर्सनल इनवाइट कर रहा है। दादाजी आपसे मिलने आई है और आपका इतना बिजी तुम शेड्यूल है कि जानते भी हो। Lalu datanglah Vikram. Menteri Pertahanan ini langsung berdiri dan memberikan kursinya kepada Vikram. आप शांति से बातें कीजिए हमारे। Ada menanyakan Vikram mengapa anak buahnya datang menakut-nakuti adiknya saat di kampus. Vikram pun terkejut. Sebenarnya maksud dan tujuan anak buah Vikram mengikuti adiknya Ada untuk menjaga keluarganya Ada. Karena Vikram memiliki banyak musuh yang ingin menjatuhkannya dari posisinya saat ini. Vikram mengatakan bahwa ia telah menganggap keluarga Ada sebagai keluarganya juga. Jadi Vikram harus melindungi keluarganya agar tidak ada musuh yang mengambil kesempatan untuk menghancurkan Vikram. फैमिली को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। तरीका बनाए। Lalu Ada memohon kepada Vikram untuk meninggalkan keluarganya dan jangan mengganggunya lagi. Namun Vikram malah memohon Ada untuk menikahinya. अदा, अदा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ। Kita diperlihatkan di sebuah kampus tempat ayah Ada bekerja sebagai dosen. Saat itu, ayah Ada mendapati pegawai tata usaha mereka mengambil kunci jawaban ujian untuk ia bocorkan. Ayah Ada langsung marah dan menampar pegawai yang berbuat curang itu. पेपर्स चोरी कर रहे हो और सामान चला रहे हो। Akibat perbuatan ayah Ada tadi, datanglah sekelompok preman mengancam ayahnya. Mereka memaksa ayah Ada meminta maaf kepada pegawai kampus yang ditamparnya. तो तुझे हम सिखाएंगे। हाथ उठाकर मारा था ना, अब यही हाथ जोड़। Akan tetapi ayah Ada tidak mau melakukannya karena menurutnya ia tidak bersalah. Para preman ini pun memberi pelajaran kepada ayah Ada.
Di malam harinya, datanglah Vikram membawa pegawai yang curang tadi. Vikram memerintahkan pegawai itu segera meminta maaf kepada ayah Ada. Namun Ada menganggap semua ini adalah rencana Vikram untuk mengambil simpati dari keluarganya. तू खुद को मारेगा। सॉरी, मुझे माफ कर दो सर, मुझसे गलती हो। ठीक से माफी मांग। Ada menuduh bahwa Vikram sengaja mengganggu semua keluarganya dan Vikram datang seolah-olah superhero terhadap keluarganya. Ada kembali mempertegas Vikram untuk menjauhi seluruh keluarganya. Setelah Vikram pulang, datanglah ayah Ada meminta putrinya ini menikah saja dengan Vikram agar mereka tidak mengalami masalah lagi. Mendengar perkataan ayahnya, Ada enggak percaya dan enggak menyangka ayahnya tega menyuruhnya menikah dengan pria yang tidak dicintainya. शादी कर लेती। Sejak saat itu, Ada sangat membenci Vikram. Ada ingin menghancurkan hidup Vikram yang telah menghancurkan keluarganya. ना तो है ही ज्यादा से ज्यादा Kita diperlihatkan Vikram mengumumkan ke rakyat bahwa ia adalah calon ketua menteri dari partai mereka. घोषणा करना चाहता हूं कि अपने बाबा के आशीर्वाद। Di tengah kampanye itu, tiba-tiba Ada datang. Ada mengumumkan ke seluruh rakyat bahwa Vikram sangat mencintainya. Namun Ada tidak mencintai Vikram. Ada mengatakan bahwa Vikram memaksanya untuk mencintainya. Vikram bahkan telah mengganggu kedamaian keluarganya dan tidak menghargai Ada. Lalu Ada membuat pengumuman di depan seluruh masyarakat bahwa siapa saja pria yang bisa menghabisi Vikram dalam 7 hari ke depan, Ada berjanji akan bermalam dengan pria itu. नहीं, सिर्फ नफरत है। I will पहले जो कोई मेरी जिंदगी के इस रावण सीएम के पास गई तो उन्होंने मुझे भाभी कहा। Scene berlanjut ke acara ulang tahun Gadini. ऑपोजिशन हमेशा कहती है Saat Vikram membuka penutup patung itu, tiba-tiba Vikram ditembak seseorang pria yang tidak dikenal. Keesokan hari, Ada kembali menemui Vikram. Ada mengatakan bahwa hari ini ia akan berjalan kaki memanjatkan doa kepada Dewi agar Dewi menjauhkan hidupnya dari Vikram. Namun Vikram malah mengikuti Ada berjalan kaki untuk memanjatkan doa juga kepada Dewi. मरने से ताकि जिंदगी के किसी सफर पर Sesampai mereka di depan kuil, tiba-tiba seseorang melempar botol ke arah Vikram. Pria ini juga menyayat punggung Vikram. Sementara Vikram hanya pasrah jika ia mati di hadapan Ada. Kekecauan pun terjadi di tempat itu. Lalu Vikram menggenggam tangan Ada dan membawanya menuju kuil. Tetapi Ada melepaskan tangan Vikram. जो भी हो मैं करता हूँ Vikram bahkan menginjak kaca dan ia berjalan kesakitan ke dalam kuil.
Meski Vikram sudah terluka, Ada masih tetap membenci dan tidak peduli kondisi Vikram. मैं ये दिल पे तू ही अरहत से Vikram memanjatkan doanya, meminta Dewi menikahkan mereka. Ada memanjatkan doanya, meminta Dewi menjauhkan hidupnya dari Vikram. लेकिन तुम्हें मारने वाले कि तुम खुद की दुश्मन बनती जा रही हो, मेरी फिक्र थामने की जुर्रत कैसे की? कि देर नहीं हुई है आपको साक्षी मानकर। 2 hari kemudian, Vikram dan Ada diundang menonton teater. और को दिल में Dalam acara ini, Vikram diserang dengan panah. Beruntungnya, tembakan panah tidak tepat sasaran. Ternyata pria yang menyerang Vikram adalah fans Ada yang ingin bermalam dengannya. मैं तुम्हारे को भी कर सकता तुम सिर्फ Setelah selesai acara teater, Ada dihentikan oleh anak buah ayah Vikram. Ayah Vikram meminta Vikram untuk melakukan apa saja kepada Ada yang sudah berada di dalam rumah mereka. Namun ayah Vikram memintanya untuk melupakan Ada mulai besok. चाहे कर ले इस लड़की के साथ। कुत्ते और शेर में फर्क होता है। कुत्ता Vikram menemui Ada. Ada langsung membuka sari dan meminta Vikram melakukan apa saja kepada dirinya, jika memang itu yang diinginkan Vikram. कम अनियत सब बकवास की बातें थी। Ada juga menghina Vikram yang telah melakukan cara kotor bersama ayahnya dengan menangkapnya. Tetapi Vikram tidak berani menyentuh Ada. Ia memasangkan kembali sari Ada. Vikram pun meminta Ada jika ia mati nanti oleh karena cintanya kepada Ada jangan pernah meneteskan air mata. पुणे और मुंबई का रास्ता बहुत लंबा है, ये सब मेरा तरीका नहीं तो किस बार। Keesokan pagi datanglah Sawat menemui Vikram yang sedang galau. Sawat menanyai Vikram apa yang membuat Vikram termenung di pagi hari ini. Vikram pun menceritakan kepada Sawat jika tidak ada yang menghabisinya hari ini, maka Ada akan semakin membencinya. Sawat pun mengatakan kepada Vikram bahwa Vikram sudah memberikan segalanya demi memenangkan hati Ada. Vikram pun semakin bersedih sebab cintanya tidak pernah diterima dari setiap wanita yang dicintainya, seperti ibunya dan Ada yang disukainya. Melihat Vikram yang selalu menyalahkan dirinya, Sawat pun jujur bahwa bukan Vikram yang menghabisi ibunya. Ibunya mati bukan karena Vikram. Sawat jujur bahwa sebenarnya ayah Vikram sengaja membuat seolah ibunya mati di tangan Vikram agar Vikram merasa bersalah dan terus menuruti semua permintaan ayahnya. Mendengar hal itu, Vikram langsung bahagia dan merasa bebas dari rasa bersalahnya selama ini. आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर सके। Lalu Vikram menuju rumah Ada. Vikram memanggil Ada dari luar rumah. Vikram meminta maaf kepada Ada selama ini telah memaksanya untuk menerima cintanya. Vikram juga berterus terang tentang kematian ibunya bahwa ayahnya telah berbohong kepadanya.
sebenarnya bukan dialah penyebab kematian ibunya, melainkan ibunya telah berkorban untuk menyelamatkan Vikram. Vikram berjanji kepada Ada tidak akan memaksanya lagi menerima cintanya, dan Vikram juga telah membuat keputusan meninggalkan politik dan kekuasaan pemerintah selama ini yang telah ia pegang. Karena dari lubuk hatinya, Vikram tidak ingin menjadi politikus. Ia hanya mengikuti perintah dan keinginan ayahnya saja. Vikram sangat bahagia. Akhirnya ia bisa melepaskan dan menerima kematian ibunya. Vikram juga menerima jika Ada tidak membalas cintanya. कहीं नसीब कोई भी पुलिस वाला मेरे को सलाम नहीं ठोकेगा और मैं अपनी माँ की इस कुर्बानी को जाया नहीं जाने दूंगा। को नहीं मारा। Vikram meminta Ada hadir nanti malam dalam acara pembakaran patung karena Vikram mungkin akan mati dan dihabisi oleh seseorang yang menyukai Ada. Vikram ingin Ada melihat kematian Vikram. और मेरे मरने से पहले पर तुमने मेरी मौत चाही थी, ना ही किसी का दिल। Pernyataan Vikram ini ternyata masuk ke media dan disaksikan langsung oleh ayah Vikram. Lalu ayah Vikram memerintahkan Sawat untuk menghabisi Ada jika hadir dalam acara nanti malam. Ayah Vikram meminta Sawat membuat seolah kekasih Ada ingin menghabisi Vikram, namun malah Ada yang terkena sasaran itu. से गोली अदा को लग गई। बाबा हेलो, आज अगर रावण दहन में अदा। Di malam harinya, Vikram membakar patung. Ternyata Ada juga datang dalam acara ini. Lalu Sawat menembak ke arah Vikram. Kemudian Vikram langsung memeluk Ada untuk melindunginya. Tiba-tiba Vikram tertembak. Sawat sangat menyesal karena ia salah sasaran. तुमसे फिर से पूछूंगा, ठीक है? Di tengah napas Vikram mau habis, ia meminta Ada memaafkannya. Vikram berjanji ia akan lahir kembali dan menemui Ada dengan cintanya. Vikram juga menghormati keputusan Ada yang tidak mencintainya. तुम मर्जी ही उसकी मर्जी होती। Saat Ada mengatakan bahwa ia memaafkan Vikram, nyawa Vikram langsung habis. Ada juga menemukan cincin lamaran dari tangan Vikram dan Ada memasangkan cincin itu di jarinya dan film berakhir.